Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Kali ini balik lagi sama konten breakdown anime One Piece episode terbaru yang menurut Mr. G sendiri jadi salah satu episode paling epic di sejarah anime One Piece. Jadi buat yang cuma baca manganya aja, aku sendiri saranin ya buat nonton episodenya karena kalian dijamin gak bakal nyesel, malahan pasti pengen nonton ulang. Terus buat yang udah lupa atau jadi pengen nonton lagi, bisa langsung gaskan aja ke situs streaming kesayangan, misalnya iQIYI. Dan jangan lupa juga pakai resolusi yang paling tinggi biar nontonnya tambah pol. Dan Mr. G saranin pakai juga headset atau headphone biar kerasa semua hal yang dikerjakan Toei Animation kali ini patut dapat upload. So cukup cicit tweetnya, sekarang mari kita mulai aja breakdownnya, oke? Monggo, let's go! One Piece episode 982 diambil dari adaptasi manga chapter 977 dan 978. Cukup unik memang episode 982 ini mengambil dua chapter manga untuk jadi satu episode. Tapi meski ngambil dua chapter manga, sebenarnya hanya beberapa momen saja yang diambil untuk dimasukkan ke episode terbarunya. Misal momen awal dari episode 982 dimulai dengan mengambil sisa chapter 977 dan di pertengahan episodenya menggunakan setengah bagian akhir dari 978. Jadi sebenarnya bagian awal dari manga chapter 978 yang nunjukin bagian depan Pulau Onigashima belum diperlihatkan di versi animenya. Kemungkinan besar bagian awal tersebut akan ada di next episode saat seluruh aliansi pembebasan Wano Kuni akhirnya mendarat di Pulau Onigashima. Sebenarnya perbedaan sudah terasa dari awal episode ini dimulai. Di mana di versi animenya guys, momen sesaat setelah rapat strategi di atas kapal milik Law, yang mana Denjiro mengingatkan bahwa gerbang Tori merupakan rintangan pertama untuk para aliansi, terasa sangat mengalir untuk ditonton. Karena di sana kita bisa melihat bagaimana para Akazaya saling mengobrol dan memberikan pendapatnya tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sedangkan di versi manganya pada momen yang sama, kita hanya diperlihatkan Denjiro seoranglah yang membahas hal tersebut. Jadi menurut Mr. K sendiri, momen di animenya terasa lebih baik karena membuat penonton lebih bisa merasakan ketegangan yang ada. Belum lagi momen selanjutnya yang cukup mengejutkan karena di versi animenya Luffy ternyata menggunakan jurus Red Hawk untuk mengalahkan sisa pasukan Kaido yang berada di gerbang Tori sekaligus menghancurkan sebagian gerbang tersebut. Epicnya di episode 982, entah bagaimana rasa-rasanya jurus Red Hawk memiliki animasi yang sangat bagus, ditambah background tengkorak Onigashima yang merah menyala, membuat momen tersebut terasa sangat berbeda dari episode-episode sebelumnya. Dari menit-menit awalnya aja kita udah bisa langsung menebak kalau kualitas animasi dari episode 982 gak main-main. Sekali lagi perlu kita puji pihak Toei Animation buat kerja kerasnya. Soalnya anime One Piece merupakan anime ongoing yang harus rilis setiap minggunya. So buat bikin episode sebagus ini pasti butuh kerja yang ekstra keras dan gak main-main. Kapan-kapan akan bisa buatkan konten tentang proses pembuatan anime itu seperti apa. So good job buat pihak Toei Animation. Lalu di momen selanjutnya di versi animenya ada sedikit tambahan filler menarik yang menambah jalan cerita menjadi lebih hidup. Momen itu adalah saat kru Mugiwara mencari makanan dan minuman untuk pesta menyambut Jinbe. Berbeda dengan di versi manganya yang langsung memperlihatkan Zoro yang sudah menemukan sebotol sake. Cuma kalau di versi animenya setelah momen tersebut, momen pun langsung berpindah memperlihatkan bagian dalam Pulau Onigashima di mana para anak buah Kaido dan si ganteng Orochi sedang berpesta sambil dikelilingi oleh banyak wanita. Sementara itu momen yang paling jelas berbeda karena gak ada di manganya adalah momen yang memperlihatkan Yamato yang masih memakai topeng iblisnya dan sedang menghancurkan batu. Momen tersebut terasa cukup mengejutkan karena pengenalan karakter Yamato di versi animenya lebih cepat dari versi manganya. Tapi di satu sisi sebagai penonton pun kita jadi lebih bisa menikmati alur ceritanya karena saat Kaido sedang mencari Yamato anaknya, kita langsung diperlihatkan momen Yamato juga. So, secara gak langsung penambahan momen tersebut membuat hype kita saat menonton episode kali ini sedikit bertambah. Terus kejutan lainnya juga ditampilkan saat tiba-tiba muncul tulisan Presented by Onigashima. Meski sempat heran, ini sebenarnya salah nonton apa gimana? Taunya momen Queen berpesta sama DJ Apo ditampilin dengan sangat mewah. Gak bisa berkata-kata lagi waktu momen tersebut ditampilkan dengan kualitas yang setara sebuah movie. Soalnya gak pernah nyangka sama sekali kalau momen tersebut bakal digarap sebagus itu oleh pihak Toei Animation. Ini kayaknya jadi bukti kalau pihak Toei Animation sangat serius buat ngegarap momen-momen yang ada di Onigashima, baik dari segi animasi, efek cahaya, dan kualitas adaptasi ceritanya. FYI aja nih, episode 982 kali ini disutradarai oleh Megumi Ishitani yang emang udah gak perlu diraguin lagi kemampuannya sebagai salah satu direktur terbaik dari Toei Animation.
Episode kali ini jadi bukti tangan dingin Megumi Ishitani yang bisa ngebuat suatu episode anime terasa layaknya sebuah movie, baik dari segi cerita yang mana dia merajut ulang 2 chapter manga menjadi 1 episode anime, sampai kualitas animasi yang digunakan sangat memanjakan mata penontonnya. Sekali lagi kita harus kasih apresiasi untuk Megumi Ishitani dan juga staff yang membantunya karena udah bikin episode yang sangat gila ini. Semoga aja kualitas episode anime yang kayak gini bisa dipertahankan oleh pihak Toei Animation, khususnya di episode-episode yang banyak momen epicnya. Soalnya pasti gak gampang buat bikin episode sekarang ini setiap minggunya, jadi kita hanya bisa berharap momen epic kayak contohnya pertarungan di atas tengkorak Onigashima, di mana para Yonko bertarung dengan generasi terburuk bakal dapat kualitas animasi yang seenggaknya setara dengan episode 982. Semoga saja. Terus fokus lagi ke momen pertunjukan Queen yang sebenarnya kalau di manganya ada di bagian akhir dari chapter 978, di mana momen tersebut baru diperlihatkan setelah para aliansi memasuki Pulau Onigashima. But ide memasukkan bagian tersebut ke episode kali ini dirasa sangat pas dan sangat tepat, malah kalau Mr. K boleh berpendapat. Selain untuk memperlihatkan kondisi pasukan Kaido yang memang sedang berpesta untuk menyambut festival api, namun di sisi lain juga momen tersebut sekaligus digunakan buat memperkenalkan para lawan dan susunan kekuatan dari aliansi Kaido yang nantinya akan berhadapan dengan pasukan aliansi pembebasan Wano Kuni. Hal tersebut pun membuat episode kali ini bukan hanya bagus secara animasi, namun bagus dalam segi cerita karena informasi yang diberikan tidak setengah-setengah sehingga membuat kita larut ke dalam ceritanya. Nice job lah. Lalu ada juga pemilihan pengisi suara yang Mr. K sendiri sangat suka untuk karakter baru seperti Tobiropo. Misalnya aja karakter Ulti yang memiliki tipe suara yang sangat cocok dengan sifat dari karakter tersebut, yang memiliki kesan seperti anak kecil dan sulit diatur. Mengingatkan Mr. K pada Saltir dari Overlord saja nih karakter. Salut dah pokoknya. Apalagi semua Tobiropo memiliki tipe suara seperti yang kubayangkan waktu lagi baca manganya. Jadi gak ada perasaan kecewa sama sekali waktu nonton momen pertengkaran para Tobiropo. Tapi kalau menurut kalian sendiri kayak gimana? Ada keluhan atau emang momen pengenalan Tobiropo kemarin benar-benar epic? Jujur aja no problem kok. Next, momen selanjutnya pun gak kalah gokilnya, dimana waktu momen Luffy lagi megang topi jeraminya dengan background tengkorak Onigashima yang menyala sebagai transisi untuk balik ke momen para aliansi pembebasan Wano Kuni yang mau berlabuh di Pulau Onigashima. Lalu akhirnya episode 982 ini ditutup dengan sangat manis dengan cara memperlihatkan momen penundaan perayaan bergabungnya Jinbe ke kru topi jerami yang awalnya akan dilakukan saat itu menjadi ditunda setelah melihat semangat para samurai yang langsung menerobos maju menuju Pulau Onigashima. Di sini sangat terasa feel semangat yang ditujukan oleh para samurai mengalir ke hati para fans One Piece, atau jika kalian gak ngerasainnya, mungkin saja Mr. K sendirilah yang hanya ngerasain. Lanjut ke momen berkumpulnya para kru Mugiwara yang menyimpan gelas minuman mereka pun jadi akhir dari episode kali ini. Menariknya di sini ya, harusnya kan ada Carrot di Sanigo, tapi berhubung Carrot bukanlah bagian dari kru topi jerami, jadi dia gak diperlihatkan ikut ke momen perayaan tersebut. Ya, itu juga jadi salah satu detail yang sangat pas karena momen perayaan masuknya seorang kru di bajak laut topi jerami udah jadi kebiasaan yang akan mereka lakukan. Tapi karena momen kedatangan Jinbe berada di tengah-tengah suatu arc, jadi kayaknya momen peresmiannya emang disengaja oleh Oda Sensei ditunda di akhir arc Wano Kuni. So, sekali lagi episode 982 udah jelas bakal mengisi daftar salah satu episode terbaik di animenya. Mudah-mudahan kualitas ini dipertahankan oleh pihak Toei Animation, sehingga episode kedepannya pun bakal tambah menarik buat ditunggu, apalagi di episode 1000 nanti. Jadi gak sabar dah menantikannya. Pokoknya segitu aja buat konten breakdown One Piece episode 982 versi animenya ya. See you again next time. Adios di Karamelo, stay safe everyone. Salam.